Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan video pemaparan nilai-nilai aneka dalam sehari-hari. Apa sih aneka itu? Aneka ialah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dicapai dan merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam keseharian seorang ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN adalah sebagai berikut. ASN yang akuntabel akan memperlakukan masyarakat dan kolega dengan penuh hormat, kesopanan, kejujuran, dan adil, serta memperhatikan dengan tepat kepentingan mereka. Terkait dengan perilaku akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi serta penyimpanan data dan penggunaan data informasi pemerintah, ASN menjamin penyimpanan yang bersifat rahasia dan tidak akan menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri ataupun orang lain. Terkait dengan perilaku akuntabilitas dalam konteks menghindari perilaku curang dan koruptif serta konflik kepentingan, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, ASN diharapkan dapat melaporkan jika setiap perilaku curang dan korup. Terkait hal ini, Kementerian ATR BPN telah bekerjasama dengan KPK untuk membuat sistem whistleblowing, di mana setiap masyarakat ataupun ASN dapat melaporkan perilaku curang dan koruptif di lingkungan Kementerian ATR BPN. Terkait dengan perilaku akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya negara, ASN menggunakan kekayaan negara beserta barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ialah nasionalisme. Nasionalisme sendiri ialah rasa cinta tanah air dan bangsa yang dimiliki oleh seluruh elemen bangsa tanpa merendahkan bangsa lainnya. Nilai nasionalisme dapat diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat diimplementasikan dengan cara beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk dan memiliki rasa toleransi terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dalam keyakinan beragama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diimplementasikan dengan cara memberikan pelayanan pertanahan dengan adil kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dapat diimplementasikan dengan cara mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan menimbulkan rasa persatuan. Indikator ini mengandung adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama atas tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang keempat yaitu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat diimplementasikan dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, menyampaikan pendapat saat rapat, serta menghargai pendapat setiap rekan kerja yang sedang rapat. Yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut dapat diimplementasikan dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama manusia dan menjaga gotong royong kepada semua kalangan masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah etika publik. Kita simak video yang sudah saya buat tentang implementasi etika publik di kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang petugas ukur. Contoh yang benar, saling menyapa. Contoh yang benar, peka terhadap pemohon. Sopan, ramah, dan menjelaskan secara detail kepada pemohon. Contoh yang salah, tidak disiplin meletakkan barang-barang yang sudah digunakan
tidak pada tempatnya. Contoh yang benar, disiplin, yaitu meletakkan barang-barang yang sudah digunakan pada tempatnya dengan rapih. Setelah tadi penerapan nilai etika publik pada pelaksanaan sehari-hari sebagai petugas ukur di Kantah Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah penerapan nilai komitmen mutu. Pada masa pandemi seperti ini, terdapat banyak tantangan dalam menyelesaikan tugas. Apalagi proses pengukuran di lapangan memerlukan penerapan aturan yang baru demi mengurangi dampak yang ditimbulkan selama masa pandemi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang apa itu komitmen mutu dan penerapan nilai-nilai dari komitmen mutu sebagai petugas ukur. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat. Berikut ialah contoh dari implementasi komitmen mutu pada masa pandemi. Pelayanan pengukuran pada saat di lapangan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Salah satunya ialah dengan senantiasa menggunakan masker dimanapun kita berada. Selanjutnya ialah mengambil orientasi bidang tanah dengan menanyakan kepada pemilik tanah untuk mengetahui keadaan dan posisi bidangan tanah yang berada di sekitar. Hal ini dimaksudkan agar penggambaran bidang tanah sesuai dengan arah orientasi utara bidang. Dalam peningkatan komitmen mutu, pengukuran menggunakan alat berbasis RTK. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dikarenakan tingkat akurasinya yang tinggi. Selanjutnya ialah melakukan setting pada PDA. Sebelum dilakukannya pengukuran, dilakukan pemasangan tanda batas untuk memenuhi asas kontradiktur delimitasi. Setelah seluruh patok telah terpasang, maka pengukuran dapat dilakukan. Setelah mengukur patok-patok bidang tanah yang telah terpasang, selanjutnya ialah menanyakan batas-batas bidang tanah bersebelahan. Setelah tanda-tanda batas telah diketahui dan ditandatangani persetujuannya, selanjutnya ialah mengisi daftar isian pada halaman 1 GU. Setelah seluruh kegiatan pengukuran dilakukan dan data-data hasil ukuran serta GU sudah dilengkapi, maka selanjutnya adalah merapikan alat-alat yang sudah digunakan ke dalam box. Setelah alat-alat sudah rapi dan dipastikan kelengkapannya, maka box ditutup dengan rapat. Selanjutnya yaitu nilai anti korupsi. Bentuk-bentuk implementasi pada nilai anti korupsi dapat berupa: yang pertama adalah nilai kejujuran. Implementasinya yaitu berbicara dan bertindak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Contoh tepatnya adalah apabila kita diberi kepercayaan untuk mengelola dana institusi, maka kita harus mengelola dana tersebut benar-benar hanya untuk institusi dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah nilai kepedulian. Implementasinya siap menolong rekan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu nilai kemandirian. Implementasinya adalah menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan tanpa tergantung orang lain. Yang keempat adalah nilai kedisiplinan. Implementasinya adalah menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Yang kelima adalah nilai tanggung jawab. Implementasinya adalah menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan memberikan hasil yang terbaik. Yang keenam adalah nilai kerja keras. Implementasinya yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan proses yang jelas dan usaha yang maksimal. Yang ketujuh adalah nilai kesederhanaan.
Implementasinya adalah bersikap apa adanya, hemat, dan tidak menonjol dalam berpenampilan. Yang kedelapan, yaitu nilai keberanian. Implementasinya adalah bersikap penuh keyakinan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan untuk hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Implementasinya adalah menerapkan istilah berat sama dijunjung, ringan sama dipikul dengan tepat. Contoh nyatanya yaitu ketika mengerjakan sebuah tugas yang memerlukan kerjasama tim, maka pembagian tugas haruslah setara dan tidak melimpahkan tugas tersebut kepada satu orang saja. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.